Halo guys, selamat datang kembali di channel playlist Bincang bersama Tianlong. Dengan gua Leo dan ini ada teman gua Jospin. Ya, jangan lupa guys, buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, dinyalain juga lonceng notifikasinya guys, biar channel ini bisa lebih berkembang dan lebih informatif lagi. Jos, ini hari ini gue mau ngobrol-ngobrol singkat aja nih sama lo, simple aja. Boleh. Kayak yang kemarin-kemarin tentang olahraga kita yang kemarin lagi panas-panasnya tuh tentang sepak bola. Lu kemarin nonton nggak sih yang tentang Indonesia versus Bahrain? Indonesia versus Bahrain nonton sebentar doang sih. Dikit. Tapi lu tahu dong kenapa kemarin tuh bisa sampai viral banget tuh yang Indonesia sama Bahrain? Iya, karena wasitnya sih. Ya. Lu tahu kenapa tuh wasitnya tuh? Iya tau lah. Kan kayak waktunya dilama-lamain kan. Konteks lu, menurut lu gini, lu ada nonton gak sih video klarifikasi dari wasitnya? Kalau klarifikasinya nggak ada. Nah guys, jadi wasit Bahrain itu Ahmed Alkaf ya kalau nggak salah namanya. Dia yang tuh si botak itu ya? Iya botak itu kok. Dia tuh sempat bikin video klarifikasi yang menyatakan kalau dia itu sebenarnya tuh tidak melakukan kesalahan. Dia itu memakai aturan wasit yang memang sudah berlaku. Jadi katanya tuh wasit itu punya kewenangan khusus untuk menambahkan waktu di luar waktu yang sudah ditentukan. Ini boleh dikoreksi kalau gua salah ya. Tanpa ada batas waktu Tanpa ada wasitnya nentuin sendiri kok. Jadi di luar batas waktu udah ditentuin ini 6 menit. Dia boleh nambahin sendiri dengan peraturan yang udah ada katanya sih. Cuma koreksi lagi kalau misalkan gua salah guys. Ini sih klarifikasi dari dia ya kurang lebih. Itu kan menunjukkan bahwa dia ini tuh sebenarnya tuh nggak mau disalahin. Dia menyatakan bahwa gue nih nggak bersalah gitu. Kenapa lu orang tuh nyerang gue semua? Kenapa lu orang hujat gue? Sampai IG-nya hilang, IG sepak bola Bahrain hilang, bukan hilang, sempat dihack kemarin. Jadi kalau lu pada ngikutin kemarin Jos, IG-nya sepak bola Bahrain itu kemarin tuh dihack sama Bjorka. Foto profilnya diganti. Terus salah satu kalau gue nggak salah lupa ya. Google Maps-nya di Bahrain itu juga pernah diganti Jos. Iya. Diganti tuh nama tempatnya AFC Mania. Itu diganti dalam arti dihack gitu ya? Dihack kok. Jadi dihack semua Jos. Lu bayangin kekuatan netizen Indo udah kesel sama satu orang itu sampai dihack keseluruhannya. Iya. Parah gak sih? Tapi kalau menurut lu pribadi Jos, dengan tadi klarifikasi yang gue bilang tentang wasitnya, menurut lu tetap sah gak? Kalau misalkan ini oke lah ya, misalkan ternyata aturannya memang kayak gitu. Menurut lu pribadi sah nggak sih sebenarnya kalau kayak sah gitu? apa janggal Jos? Kalau setahu gua ya, kalau sebenarnya pertandingan tuh bisa diberhentiin kalau dalam posisi itu nggak ketat gitu. Apa tuh? Nggak, maksudnya misalnya kita lagi nyerang gitu. Ya, Nah itu emang nggak bisa diberhentiin kadang. Tunggu out dulu dong. Nah, tunggu out biasanya dulu, dong. tunggu bola kebuang. Ya, gue juga kemarin kayak gitu guys, mikirnya guys. Gue kemarin nunggu nih, kan sampai menit 96. Gue tunggu nih, menit 97 belum ditiup nih peluitnya nih. Gue udah feeling, tunggu out, pasti ditiup peluitnya. Ada bola keluar, kalau nggak salah malah sampai dia udah bola out, dimasukin lagi. Lah kata gue, nggak ditiup-tiup ini, udah menit 98. Sampai 99 tiba-tiba tendangan corner kan, masuk masih lanjut tuh, menit 100 baru ditiup pelutnya. Padahal bola udah keluar ya? Padahal bola udah keluar. Gue kemarin sempet anjir kata gue, gimana nih? Kalau gitu sih menurut gue ya nggak bisa sih kalau wasit. Nggak bisa dong, bener nggak sih? Ini yang sempet kemarin gue bincangin juga sih guys sama teman gue. Kan teman gue kan nonton bola banget tuh. Adalah satu lagi teman gue. Dia bilang ini harusnya tuh peraturannya ketika menit udah ditentuin nih, menit lebihnya ditentuin. Misalkan 6 menit, 96 menit dong. Memang seharusnya ketika tunggu bola keluar pas bola dimasukin itu langsung ditiup tuh peluit. Kemarin kocak, udah hampir menit 100 ya. Tiba-tiba Bahrain ngebolin tuh. Mulai lagi dong dari tengah, baru tendang tiba-tiba peluit kelar. Lah kata gua anjir. Mana ada sih aturan dari kayak gini, ini utamanya lu nunggu Bahrain cetak gol di menit 120 juga baru lu tiup kali itu peluit. Kalau Bahrain nggak ngegolin kali nggak bakal lu tiup tuh peluit. Anjir banget kata gua. Terus ada lagi nih yang kemarin. Kalau pertandingan ini kan pertandingan versus Bahrain ya. Iya. Yang kemarin kita nonton bareng di sini itu kan yang Indo lawan Cina tuh kemarin. Iya. Kemarin tuh sebenarnya ada meme-nya lagi nih, bilang di saat wasitnya adil, kondisi yang tidak adil. Kemarin kalau kita nonton tuh gregetannya itu adalah kemarin satu Asnawi, dia dimainin terus sampai menit 86 kemarin Asnawi nggak keluar, nggak digantiin gitu. Arhan masuk itu di menit menit terakhir. Kemarin itu menurut gua ya
secara strategi, kalau strategi STI biasanya harusnya Asnawi itu di babak kedua tuh udah keluar. Harusnya kalau gua nggak salah ingat. Kemarin tapi dia nggak diganti-ganti. Terus kemarin juga penyerang dari Indo waktu lawan Cina, gua harus akui banyak kekosongan sih. Ketika kita udah berada di posisi lawan, udah di tempat lawan mau ngegolin, kita nggak ada orang. Susah. Oh, jadi teman-temannya kayak nggak standby gitu. Teman-temannya nggak ada yang standby. Pokoknya kemarin kan kita nonton di sini semua kesel kan. Beberapa kali kita sempat udah mau ngegolin kayak kemarin belum kesel. Iya, terus udah tinggal tembak sendiri, nggak usah ngoper. Nggak ada orangnya. Itu udah gedek batu ya. Nggak ada orangnya, gimana mau ngegolin kata gua. Terus sebenarnya kayak pemain-pemain kayak kemarin tuh kayak under sih. Gue liatnya sih under. Under apa nih maksudnya nih? Kayak lagi nggak tahu lah. Kayak lawan Australia gitu-gitu kan masih kayaknya bagus banget gitu mainnya. Iya. Kalau kemarin kayak ada yang dapat bola tapi nggak bisa pegang bola. Oh, penampilannya kayak timpang gitu ya. Iya, kayak Kalau lawan Australia kemarin kan kita kan tektokannya cepet tuh ya. Oper sini. Jagonya kelihatan gitu ya. Jagonya kelihatan ya. ya. Terus banyak yang kayaknya kemarin tuh pemainnya lapis 2 juga sih. Gua nggak tahu nih antara lapis 2 atau bukan ya. Cuman seingat gua sih memang di situ kejanggalannya satu, Asnawi nggak keluar. Iya. Itu udah aneh. Kedua, rotasi permainan kita memang kemarin agak sedikit kacau. Gua sih bukan fanatik bola. Gua juga nggak nonton bola yang ngikutin banget. Cuman memang kalau gue lihat dari permainan kita yang sebelumnya lawan negara-negara sebelumnya, memang waktu lawan Cina kemarin kita banyak blundernya sih ya. Lumayan banyak blundernya sih. Iya. Kayak Mainnya jelek lah. ekspektasi kita lawan Cina udah pasti menang coy. Udah pasti menang lawan Cina. Karena sebelum-sebelumnya ya, sebelum lawan kita, itu Cina kalah 3 kali. Tidak pernah menang sekalipun. Menangnya pas lawan Indo, yang ekspektasi kita semua tuh ya, lawan Cina bisalah 2-1 kayak, atau mungkin 1-0 atau 3-1. Kalah 2-1, nyesek aja lu. Itu aja kita ngejebolinnya pas terakhir-terakhir waktu Arhan masuk. Dari out, Arhan oper bola, lempar bola, baru tuh digolin. Agak sedikit ini ya, dan aneh lagi gue kesel kemarin lagi. Sebenarnya ini hal-hal lumrah di permainan sepak bola. Ketika Cina kemarin udah di atas angin, mereka ya itulah memperbanyak waktu. Diving. Anjir, Itu mah udah biasa lah di. Iya, itu udah biasa sebenarnya kalau di sepak Itu dia bola. ngulur waktu ya begitu ya. Ngulur waktu mulu, jatuh dikit, kesenggol dikit jatuh, langsung diving. Otak lantung sana sini. Yang siapa sih yang kiper apa siapa tuh? Yang kipernya Kiper juga, Ya, kata gua, lu kenanya di punggung, kenapa megangnya tenggorokan sama dada, kata gua. Sakit perut ada tuh 4 Sakit kali perut, kali. gulang-guling. Anjir, kata gua, waktu dibuang-buang dulu. Ini ngulur waktunya tuh udah nggak logis, kata gua. Memang itu sebenarnya hal lumrah sih di sepak bola. Lu udah menang di atas angin, lu ngulur waktu sampai waktu habis. Cuma kan kita kan ngeliatnya kesel ya. Maksudnya lu disenggol dikit jatuh, disenggol dikit diving, disenggol dikit gulang-guling kayak ngulur Terus waktu itu. wasitnya juga nggak berani ini Nggak juga tegas sih. gitu ya, Iya, nggak nggak tegas. tegas. Iya, kata gua apa sih? Ya cuman harus diakui kemarin wasitnya nggak memihak sih. Nggak kayak Cukup netral ya untuk yang lawan netral Cina ya? kemarin. Nggak kayak yang kita bayangin waktu sama si Ahmad Alkaf ya kalau nggak salah ya. Itu ketimbangannya kan jauh. Mungkin wasit yang Timur Tengah satu ini nggak berani timpang sebelah karena udah lihat diserang lihat ya. pengalaman dari teman yang satu itu tuh. Agak lain tuh satu. Agak lain tuh. Mungkin dia udah udahlah ini gue netral aja deh, nggak bisa Udah parah banget tuh yang satu. nggak bisa gerak, nggak bisa bela kanan kiri nih gue nih. Iya. Kalau nggak kelar nih gue lawannya netizen Indo nih soalnya nih. By the way guys, ini mungkin kita disclaimer dulu kali ya. Kita bukan merendahkan tim kita sendiri ya. Itu sebenarnya kita cuman kayak di luar ekspektasi aja gitu. Iya, dan Karena gue juga justru yakin sih. kita percaya sebenarnya tim kita tuh jago gitu ya. Ya, Kuat, semua gak usah jauh-jauh ya. Di IG lah, gue nonton di TikTok Iya. lah. Semua tuh udah yakin kalau Indo lawan Cina ya Indo pasti menang. Di atas angin lah gitu Di atas ya. angin, soalnya track recordnya kan kelihatan tuh. Kita lawan tim-tim yang istilahnya di atas kita menang seri gitu. Nggak pernah kalah. Nah ini kemarin makanya ekspektasi lawan Cina kan bisa menang lah gitu. Soalnya Cina historinya kan kalah terus tuh. Ternyata menang lawan Indo. Cuman dia itu gara-gara banyak ulur waktu, dan memang harus diakui pemain kita juga strateginya ada cukup lumayan banyak lah blundernya gitu. Cuman yang keselnya kemarin soal ulur-ulur waktu itu sih. Iya. Ya mungkin ini kali ya, kalau saya lihat lebih ke over confidence kali ya. Iya. Itu mirip banget persis kayak Sia waktu di Prapon tuh. Nah, sama tuh. Ingat gak sih lu pada? Itu di depan gua yang lu ingat gak sih yang waktu kita nonton Prapon yang di Pluit Village ya? Village PV yang waktu Kosem lagi Cedera. running packing saya. Iya.
Itu gue inget banget tuh. Waktu itu kalau nggak salah tuh tim dari daerah itulah ya pokoknya. Ya, tim kita daerah udah tahu lah. itu udah persiapan nih masuk ke lapangan kan, udah baris tuh. Diperiksa dong sama juri soal kelengkapannya. Ternyata di barang-barang pertandingan itu ada yang kurang. Aksesoris ya. Aksesorisnya kurang. Itu pas dia udah baris nih. Gue di sini nih, di luar nih nonton kan, di tempat penonton kan. Gue ngeliat ada kosabel juga nih di sebelah gue. Orangnya dateng dong ke tempat gue sama ke tempat konsep. Bilang kok kita ada kurang lonceng nih, mau minjem lonceng boleh gak? Kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah ingat intinya minjem minjem lonceng lah kalau nggak Terus salah. akhirnya diambilin sama si Popeye ya. Diambil lah sama teman-teman kita tuh, naik tuh ke lantai berapa tuh di PV tuh? Lantai yang 2. Barang lantai 2. Kalau gue nggak salah ingat, aturan pertandingan itu kan kalau lu nggak siap dalam waktu 3 menit, dis dong, bener nggak juga? Setelah dipanggil harus masuk maksimal itu 3 menitan. 3 menit ya? Ya, 3 jadi menit. setelah ada pemanggilan 3 menit itu udah harus masuk lapangan. Kalau enggak didiskualifikasi. Di dis kan harusnya kan? Mungkin kita tampilin aja kali peraturannya di sini. Ya, saya ada boleh. screenshotnya ya. Boleh nih dilihat nih. Nah, itu gue juga nggak nges sih waktu itu, namanya kan kita kan sebenarnya kan niatnya kan bantu ya. Naiklah ke lantai 2, naik ke lantai 2, turun lagi baru ngasih terus dipasang. Itu kalau gue hitung itu udah lewat harusnya dari 3 menit. Jauh malah harusnya. Bukti datanya kalau di video sih dia udah ngelakuin 18 menit. 18 menit. Gila, itu udah di dis sih harusnya sebenarnya. Jauh tuh makanya tuh kalau yang soal-soal kayak gitu tuh. Kalau olahraga mainnya di waktu ya. Waktu. Sama ya sama bola tadi ya. Waktu sama. juga. Mainnya di waktu banget ya. Yang ini cuman dia ngulur waktu. Cuma kan di bola kan kayaknya kan udah biasa ya. Iya. Kalau yang kasus Prapon kemarin itu kan sebenarnya kan kepampangnya jelas. Dia bukan ngulur waktu lagi tuh udah ngelanggar sebenarnya. Iya, emang sengaja dilolosin. Iya, dia udah dipanggil. Dalam 3 menit nggak bisa masuk karena belum ready. Ya harusnya di dis dong. Kita kalau tiap kali tanding bareng saya, juri udah panggil nih. Kita udah standby dong. Begitu juri udah tim ini memasuki arena lapangan pertandingan, udah dong kita masuk dong. Iya. Nggak dipanggil 3 kali apa berapa kali udah Dis. dis langsung. Gua nggak tanding lagi langsung keluar. Harusnya kan sebenarnya kan kayak gitu kan kok. Iya, harusnya begitu. Emang kalau di olahraga tuh mainannya antara dis atau tidak dis, Nah, lolos atau tidak lolos. iya. Contohnya yang ketok kenong juga sama tuh. Itu Dari salah juga satu tuh. provinsi Itu di hari itu. yang sama tuh. Itu di Itu hari packing yang saya sama. racing kan ya? Itu di hari yang sama packing saya racing. Packing juga. saya-nya belum apa sih namanya belum naik dua-duanya ke Belum atas naik meja dua-duanya. ya. Iya, gua latihan packing saya juga. Gua tahu peraturan itu sebenarnya tuh harusnya tuh kayak gimana. Ketika packing saya udah di atas meja, udah megang kenong, dia itu boleh mukul kenongnya ketika kaki Pemain packing depan. saya dua-duanya udah di atas meja. Betul. Baru dia boleh ketok. Kalau satu packing saya doang yang baru nginjekin kakinya di meja, satunya belum, itu nggak boleh diketok harusnya tuh. Diskualifikasi. Harus nunggu dua-duanya naik ke atas meja dan nginjekin kakinya, itu baru boleh diketok tuh. Harusnya ya. Tuh. Cuman kemarin kasusnya nggak gitu, Jos. Kayaknya kemarin lu balik duluan ya. Iya, gua. Jospin ada emang nonton ya? Dia di hari itu ada, cuman dia balik duluan Oh, balik kayaknya kok. duluan. Iya. Harusnya itu dia nunggu dua-duanya naik baru diketok. Kalau dia kemarin nunggu dua-duanya naik dan dia ketok secara aturan yang berlaku ya. Nggak menang dia. Nggak menang harusnya. Karena waktunya lewat. Waktunya lewat. Waktunya lewat. Kayaknya mungkin kisaran bisa-bisaan lewat mungkin 3 detik atau 5 detik bisa Iya, jadi. 3 sampai 4 lah. 3 sampai 4 detik ya. Karena dia kemarin ngetoknya itu kalau gua nggak salah ingat barang saya packing saya sebelah kanannya udah naik, sebelah kirinya belum. Baru mau naik nginjekin kaki tapi dia udah ngetok, kakinya belum nginjekin meja. Itu tim yang sama tuh waktu di PON lagi racing juga, terekam pemain depannya turun di atas pundak. Ah, ini video yang kemarin nih. Iya, Ada kok kemarin kita udah lihat videonya. tuh, video yang Kosem kemarin baru upload. Kan peraturannya kalau itu kan harus di atas jidat ya. Ya, lu tau gak sih yang ini packing saya lewat nih dari hal rintang nih. Kan ya kan ada rintangan, packing saya lewat dong di bawahnya. Lewat itu Terus gawang. juga lewat bawah kan. Iya. Ketika dia lewat bawah itu dia harus terekam dong. Iya. Terekam jauh ya kok. Iya, Harus lompat 2 kali terus terekam. Ya, lompat 2 kali terus terekam jauh. Nah, gue latihan itu memang ya harus di atas kepala. Namanya kita terekam harus di atas kepala dong. Ini dia terekam. Tapi pas di tengah-tengah turun nih. Di Iya, kayak pundak gak kuat, nih. kayak lemes. Di pundak turunnya. Kok bisa gitu? Jatuhnya sama kayak ini ya, sama kayak duduk pundak dong jatuhnya sebenarnya. Terus langsung buru-buru dijongkokin. Dia nggak duduk memang. Cuman pemain depannya tuh udah di ini nih, udah di sini. Iya, dikit lagi duduk pundak gitu. Dia udah duduk pundak, cuman lolos.
Iya, Konsepnya gitu ya, nggak ada pelanggaran itu. Nggak ada pelanggaran, nggak dihitung poin pelanggaran. Ya itulah kepentingan olahraga. Padahal sebenarnya kelihatan jelas ya kok. Jelas banget Di itu di video videonya juga- saya slow motion kok. Iya di video kelihatan jelas loh itu sebenarnya. Harusnya itu nggak dihitung terekam. Nggak Nggak, direkam itu jadi lah. kayak apa ya, pelanggaran sih harusnya. Iya. Pelanggaran. Dia melakukan cuman salah gitu kan, jadi ya pelanggaran. Mungkin pelanggaran atau pengurangan nilai kali ya. Ya penambahan waktu 5 detik. Ya. Duduk pundak kan tekniknya beda juga. Ya Beda. betul. Itu kan memang kan harusnya kan dia lompat 2 kali habis itu terekam jauh. Nah, pas terekam jauh itu ya terekam Iya. di atas kepala posisinya gitu loh. Harusnya angkat ya. Kalau di bawah kepala udah yang hampir itu pundak sini ya sebenarnya hitungannya duduk pundak beda lagi. Iya beda lagi. Kayak lu terekam bukan duduk pala ya. Ini bukan di kepala loh, dia udah di leher ya kalau nggak salah. Iya, udah di leher itu. Udah di leher dia. Jadi itu kan udah kayak duduk pundak sebenarnya. Cuma nggak nyampe pundak aja sih sebenarnya. Itu nggak tahu ya, nggak ada yang ngelihat apa bagaimana, apa ditutupin apa kayak jin. Bohong Kita sih. nggak tahu. Sebenarnya bohong sih kalau dibilang nggak ada yang lihat. Iya. Kita yang lihat dari videonya kesannya udah kelihatan jelas gitu. Jelas banget emang. Apalagi harusnya yang ada di lapangan, Iya, yang lihat kalau secara langsung Di ya nggak lapangan sih? kan lebih enak juga. Mungkin teman-teman kalau yang belum tahu tentang kepentingan di olahraga bisa lihat di podcastnya Om Deddy kali ya, yang Ya. sama itu ya Menpora ya. Wih itu banyak Itu kan omongan ini terang-terangan sih. banget Iya, kan, terang-terangan frontal banyak banget sih. kan. Sebenarnya banyak sih, mungkin teman-teman ya yang tidak apa ya, gue bilangnya mungkin bahasanya Masih awam kali di yang olahraga awam di ya. olahraga ya sekedar kayak fans Pengen tahu. pengen tahu, cuman ya namanya fans dukung-dukung aja dong pasti. Nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya nggak juga sih, apa-apa. cuman ya itu dia tadi di olahraga itu ada beberapa hal-hal yang kadang di luar nalar dikit lah gitu bilangnya ya. Kadang ada agak lain lah gitu. Ada kayak misalkan yang sebenarnya dia harusnya ada poin pengurangan nih. Cuman poin pengurangan nggak ada, malah adanya poin plus. Yang harusnya dia nilainya dipotong, bukannya dipotong malah ditambah nilainya. Ada lagi yang kasusnya harusnya didis kayak tadi tuh contohnya, yang dia didis tapi nggak didis, tetap main. Ya, Itu meskipun- biasanya terjadi kalau di olahraga yang objektif yang apa ya, yang lebih ke iya penilaiannya itu berdasarkan kesenangan jurinya aja, bukan Ya. yang terukur. Kalau terukur kan udah mutlak, tapi yang terukur aja bisa dimainin ya. Iya makanya itu dia. Gimana yang objektif gitu ya? Kadang nggak ya, kalau kita bilang secara gelapnya dunia olahraga ya contohnya deh kayak wasit Ahmad Al-Kef tadi itu kan adalah seludupan orang dalam yang membuat dia bisa mengatur sesuai dengan keinginan orang tersebut. Iya nggak sih kok? Iya betul. Itu apa sih namanya? Yang saya dikalahin racing packing di Prapon itu kan udah ada suratnya kok, pernyataan bahwa 1 detik kelebihan saya itu tim DKI Jakarta packing saya itu karena kesalahan juri, dan itu udah ada pengakuannya, suratnya dari pengurus pusat. Oh udah ada kok. Udah ada dan itu ada buktinya jelas. Dan itu harus diakuin, kesalahan juri telat mencet waktu 1 detik lebih lambat dibanding kompetitor. Jadi itu sebetulnya kegagalan, kebodohan Juri. salah satu juri yang megang waktu pada saat Prapon. Dan itu ya yang menyebalkannya salah satunya jurinya juri Jakarta juga. Lah berarti harusnya secara hitam di atas putih kok kemarin turun di PON dong? Harusnya turun di PON. Secara hitam putih ya? Iya, secara dasarnya ya, dan nah memang kalau benernya. turun di PON berarti harusnya yang kemarin ngelakuin pelanggaran itu nggak malah turun harusnya dia didiskualifikasi harusnya. Oh. Waktu kita yang di Sunter kan Leo juga ada kan? Ada. Itu kan kita sengaja ngelakuin gerakan yang memang packing saya-nya belum naik, terus kenongnya udah diketok, itu kan harusnya didiskualifikasi. Iya yang waktu pelatihan juri kemarin. Iya, ya? yang di Sunter di hotel apa? Sun Lake ya. Ya. Ya begitulah. Gimana pendapat Jospin nih tentang dunia olahraga yang seperti ini, Jos? Ya udah biasa sih lihat. Udah biasa ya. Iya. Mungkin karena barongsai ini masuk sebagai cabang olahraga baru kali, jadi kayak kesannya ya elah baru masuk aja udah kayak begini gitu kan. Iya. Masih Kesannya kecil aja udah begini, belagu udah- amat. Wih, udah gelap banget ini. Kalau sepak bola sih nggak usah ngomong ya, dia udah besar ya, udah dari zaman dulu ya. Udah beda lah. Memang kalau iya model-modelan kayak gitu kita nggak menutup mata sih. Iya. Nggak munafik juga. Memang ada beberapa oknum. Nggak semua sih, nggak semua guys. Disclaimer ya, ini oknum ya. Oknum. Ada beberapa oknum. Memang harus kita lihat. Ada beberapa oknum. Teman-teman juga pasti ngeh lah kadang. Ah ini oknum nih, ah ini enggak nih, ini jujur nih. Memang kadang ada yang kayak gitu. Di barongsai juga bisa digarisbawahi ada. Digarisbawahi bisa Ada jadi dan banyak. Bisa jadi ada. Gua nggak tahu pasti nih. Kalau Samuel yang udah berkecimpung lama di ini mungkin lebih tahu. Iya. Tapi kalau gua yang ngelihat secara jelas
pada hari H, contoh waktu pada prapon atau pada event-event lain, ada sedikit ya beberapa kejanggalan lah. Gue nggak tahu itu namanya kita manusia, bisa ada salahnya kan kok, bisa ada salahnya juga. Gue nggak tahu ini pure kesalahan atau mungkin kesalahan yang dibuat-buat. Bisa juga. Bahkan kamu ngalamin juga yang bertanding di Ion. Ada. Yang juara satunya itu kan ngelakuin kesalahan cuman nggak dipotong. Ya, gimana ya cara ngomongnya ya? Itu, aduh. Nggak bisa diungkapin ya? Iya. Kayaknya itu fatal ya. Fatal. Kita main bersih loh padahal. Saya ngeliat kok videonya dia pas guling kena alat peraga ya? Iya. Kita main bersih padahal kita main bersih tidak ada potongan kalau nggak salah ya, tidak ada potongan. Atau mungkin ada potongan 0,1 lah kalau nggak salah. Tapi kayaknya seinget gue mainnya bersih sih kalau nggak salah. Dan itu ketika kita flashback lagi nonton video, karena kan kita setiap pertandingan kan kita rekam dong. Tim ini tanding kita rekam, tim ini tanding kita rekam. Pas kita nonton yang di juara satunya, kok ini, wah ini dia gulingnya harusnya pelanggaran nih gitu. Cuma kok nggak ada potongan ya gitu. Kelihatan kena alat peraga kan? Kelihatan soalnya, itu harusnya kan secara aturan ada potongan dong. Cuman ini nggak ada potongan. Dan dia tuh kalau nggak salah juga selesai mainnya di hitungan itu tidak melakukan pelanggaran. Jadi bersih nilainya segitu. Ya itulah, mau gimana lagi. Agak susah dijelasin, ya gua agak susah dijelasin karena udah terjadi sih. Kalau gue tipikal orangnya, udahlah, udah terjadi ya udahlah biarin terjadi. Gak usah pusing, biarin aja. Ntar kan ada yang namanya hukum tabur tuai, Iya. hukum karma dan lain-lain. Kita juga kadang kalau mau komplainnya kayak gitu agak susah. Mau gimana pun Susah lah. komplainnya, bukti kita kuat nih. Cuman ya namanya juri kan udah jelas, juri hasil dari juri tidak bisa diganggu gugat gitu. Betul, komplain bayar lo 10 Komplain sampai 15 bayar juta. makanya. Kalau komplain gua di ACC gua bayar, udah kalah gua bayar. Sayang, udahlah. Bayar dong duitnya. Mending ikhlasin aja. Iya, mau nggak mau lah gitu. Oke guys, kayaknya obrolan kita sampai sini dulu ya Jos. Udah lumayan banyak di hal-hal yang kita bahas gitu. Thank you banget buat teman-teman, buat kalian semua yang udah nonton. Yang mau video kita kasih hari masukan, ini. kolom komentar ketik ya. Ya boleh juga nih, kalau misalkan teman-teman mungkin ada pengalaman sendiri di dunia olahraga. Silakan aja cerita ya. Baik di itu kayaknya dicurangin atau ada ketidakadilan, boleh coba tulis di kolom komentar. Gak guys. cuma olahraga barongsai ya. Semua olahraga apapun semua silakan olahraga. ceritain. Boleh sembari cerita, kita tukar pikiran di kolom komentar. Kita pasti nanti balas kok kolom komentarnya kok. Oke? Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa sekali lagi gue ingetin, belum subscribe, monggo di-subscribe dulu. Belum klik cek notifikasinya juga boleh diklik dulu guys, oke? Biar kalau kita tiap kali upload video baru kalian bisa dapat langsung notifikasinya. Oke? Thank you banget buat teman-teman semoga hari-hari kalian seru-seru terus. Oke? Thank you guys semuanya. Thank you. Oh, thank you.